saya juga kemarin sempat kaget. Loh, ini kenapa pemimpin mengakui bahwa dirinya berimajinasi gitu ya. Gara-gara imajinasi, jawaban dari Ridwan Kamil itu ngaur ngidul. Ingin membuat kota Jakarta seperti Dubai ya. Coba dia buat tempat curhatnya di busway atau di KRL. Wah itu kalau kita lihat di Tanah Abang, di stasiun-stasiun kereta, itu orang udah kayak zombie Pak di kota Jakarta. Adik-adik yang tersayang, nah ini gimana kabarnya ini ya? Ini kalau nggak salah kalian sudah mau wisuda ini ya. Tapi kemarin senior-senior kalian beberapa nanyain infoloker ya. Itu berarti senior-senior kalian pun masih banyak pengangguran di kota Jakarta ini. Tapi saya sudah katakan, coba di list aja dulu ya. Barangkali nanti ada janda kaya yang akan nikahin senior-senior kalian yang masih nganggur itu ya. Tapi nggak tahu juga ya. Soalnya sudah diklarifikasi dan minta maaf. Karena program itu menyinggung agama tertentu. Jadi ya begitulah kalau memang berani-beranian singgung agama di politik ya rasakan sendiri bagaimana blunder dan bumerangnya nantinya. Nih sudah banyak pertanyaan masuk soal debat pilkada kemarin ya. Gimana tanggapan Bapak saat lihat debat kedua Pilgub Jakarta kemarin? Wah kalau menurut saya ini Jakarta menyala ya. Jadi memang saya lihat dari semua kandidat ini arahnya itu, arah anginnya itu ke arah Jakarta menyala. Bukan ke Ridho ya. Nah begini. Jadi bahkan dari supporter ya sudah berteriak-teriak mereka bilang, "Woi, sana dululah kalau untuk Ridho kan. Kami butuh Jakarta menyala." Karena ya kita lihat bagaimana pasangan Mas Pram dan Bang Dul, mereka itu benar-benar menguasai bagaimana permasalahan di Jakarta. Dan saya pikir Jakarta menyala adalah waktunya untuk Mas Pram dan Bang Dul memimpin kota Jakarta ya. Yang kedua nih, Pak sebenarnya Jakarta ini butuh pemimpin yang punya nyali atau cuma jago berimajinasi? Nah ini, saya juga kemarin sempat kaget. Loh, ini kenapa pemimpin mengakui bahwa dirinya berimajinasi gitu ya. Tapi saya kembali melihat ke belakang ya, dan saya coba komunikasi dengan teman-teman saya, oh wajar. Karena memang Ridwan Kamil ini backgroundnya arsitektur ya. Jadi kalau arsitek itu kan biasanya berimajinasi. Tapi salahnya itu kan Mas Pram itu bertanya soal Disneyland itu mau dibangun di Cikarang atau di Kepulauan Seribu. Nah gara-gara imajinasi jawaban dari Ridwan Kamil itu ngaur ngidul. Mulai dari sedikit kerja, banyak kerja. Saya tahu poinnya kemana. Tapi sebenarnya Mas Pram itu mau sentil. Dulu Anda pemimpin Jawa Barat, Anda berjanji untuk membangun Disneyland di Cikarang. Dan hari ini Anda mau maju di Pilkada Gubernur Jakarta, berjanji untuk bangun Disneyland di Kepulauan Seribu. Nah, pertanyaannya, kenapa Cikarang belum jadi Disneyland? Itu karena imajinasi Anda. Nah, apabila Anda misalnya nanti katakan menang di Jakarta, lalu Anda mau jadi gubernur mana lagi deh, Sumatera Utara misalnya. Apakah Anda mau berjanji lagi sama orang-orang Melayu, orang Batak di Sumatera sana untuk bangun Disneyland di Samosir? Itu kan karena imajinasi Anda. Makanya Mas Pram selalu bilang, pemimpin itu harus berani mengambil keputusan. Bukan berimajinasi seperti itu. Tapi ya, gaya-gaya Ridwan Kamil mencoba mengatakan, sedikit kerja, banyak kerja. Saya tahu poinnya. Dia mau katakan, dia punya banyak program di Jawa Barat. Jadi kalau ada yang nggak berhasil, itu karena dia punya banyak program. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ya balik lagi. Di Jakarta ini kau tidak bisa bicara soal imajinasi. Butuh kerja-kerja konkret untuk mengatasi social gap, ekonomi gap di kota Jakarta. Jadi saya pikir Gen Z jangan dilawan lah soal-soal penggunaan kata-kata diksi seperti ini ya. Kita juga sudah paham, ya kamu juga nggak buat apa-apa kok di Jawa Barat. Banyak stasiun-stasiun, halte-halte bus juga yang kau bilang pakai AC. Wah, masih berantakan. Jadi saya pikir ini momentum untuk masyarakat Jakarta menentukan pilihannya. Siapa yang terbaik untuk kota Jakarta. Gitu ya. Jakarta menyala. Berikutnya nih. Program membangun bangunan di Jakarta masih relevan nggak sih Pak? Nah ini.
Sebenarnya untuk mercusuar ya, bangunan-bangunan tinggi di kota Jakarta sudah banyak ya sebenarnya. Walaupun Ridwan Kamil mengatakan ingin membuat kota Jakarta seperti Dubai ya. Ya mungkin bagi sebagian orang menginginkan itu ya dalam arti pengen dong Jakarta seperti itu. Tapi balik lagi, coba kita lihat di Kuningan misalnya. Ada bangunan-bangunan tinggi. Tapi kalau kita kira-kira 1 kilometer ke belakang, nah itu ada masih masyarakat-masyarakat yang tinggal di pinggiran kali. Ya. Jadi sebenarnya bukanlah membangun-bangun gedung tinggi ini, tapi bagaimana membuat social gap tadi, ekonomi gap yang ada pada masyarakat Jakarta, itu jangan sangat ketimpangan sekali gitu ya. Karena kalau masih banyak masyarakat miskin di kota Jakarta, itulah yang membuat masyarakat Jakarta itu dibayar murah oleh orang-orang yang berduit di kota Jakarta. Jadi kalau Anda mau buat bangunan-bangunan tinggi tapi mengabaikan mereka yang tinggal-tinggal di kawasan permukiman kumuh di kota Jakarta, menurut saya nggak bagus juga. Sebaiknya Anda itu buat dulu pemerataan, naikkan dulu bagaimana buruh yang ada di kota Jakarta. Baru kita bicara soal level up, baru kita bicara soal naik kelas, bangunan tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bangunan tinggi itu tidak menjamin. Toh kalau ada bangunan tinggi, yang kaya makin kaya kok. Yang miskin makin melempem. Jadi ya itu, teman-teman nanti bisa ambil kesimpulan di situ ya. Pertanyaan terakhir nih. Pak, soal ucapan Ridwan Kamil, Jakarta kota stres dan solusinya mobil curhat. Apa ada korelasinya, Pak? Nah ini, Ridwan Kamil kan mengatakan bahwa kota Jakarta ini adalah kota ke-9 stres di dunia. Sehingga dia mau buat mobil yang nanti supirnya psikolog dan ada ustadz juga di situ ya. Nah ini saya juga nggak ngerti nih. Bawa-bawa soal agama lagi nih. Padahal di kota Jakarta kita ini kan beragam ya. Ya kita tidak ingin bicara soal agamanya tapi rasa-rasanya kurang pas. Katakan misalnya Gen Z hari ini dia punya masalah, dia punya stres. Lalu dia masuk mobil curhat. Pertanyaan saya, Pak, emang Gen Z hari ini mau terbuka begitu? Tiba-tiba masuk mobil langsung curhat. Pak, Gen Z hari ini postingannya saja 0. Itu karena dia tidak ingin mempublikasi dirinya. Jadi nggak gampang juga masyarakat Jakarta itu curhat dengan supir psikolog tadi, ya. Apalagi kota Jakarta yang macet hari ini, ya. Kamu buat lagi nanti ada mobil, tiba-tiba nanti dia parkir. Lihat orang lagi stres, berhenti di jalan, makin macet. Boro-boro dia happy ya. Malah dia makin stres di kota Jakarta, karena makin macet. Tambah lagi di belakang itu makin macet, makin stres lah orang kota Jakarta. Jadi saya pikir, menurut saya ini hanya gimmick ya. Gimmick biar mudah untuk diingat oleh orang Jakarta. Tapi balik lagi. Soal bagaimana mengatasi stres, menurut saya ya, itu bagaimana kemacetan itu bisa dibenahi, bagaimana public transportasi itu bisa dibenahi. Pak, tapi ini untung juga nih, dia bilang mobil curhat ya, coba dia buat tempat curhatnya di busway atau di KRL, wah itu kalau kita lihat di Tanah Abang, di stasiun-stasiun kereta, itu orang udah kayak zombie Pak di kota Jakarta, stresnya udah tingkat level tinggi. Jadi kalau Bapak mau buat begitu lagi, wah saya nggak tahu nih. Kota Jakarta bakalan bagaimana seperti apa ya. Tapi kalau mau benahi Jakarta, masyarakatnya tidak stres, naikin gajinya, berikan banyak subsidi, benahi sistem pendidikan, zonasi dan lain sebagainya. Buat orang tua yang ada di kota Jakarta itu tidak terlalu terbebani lagi dengan biaya kesehatan, biaya pendidikan, fasilitas transportasi umumnya baik, dan harus dikurangi tuh kemacetan-kemacetan atau kepadatan dari transportasinya. Itu menurut saya membuat masyarakat kota Jakarta tidak stres. Ditambah lagi untuk biaya hunian di kota Jakarta, untuk memiliki maupun menyewa, kalau bisa itu diturunin ya. Karena bagaimanapun juga di kota Jakarta ini biaya sewa cukup mahal. Katakan kalau di bawah 1 juta, gimana nggak stres pulang kerja kantor jam berapa, balik ke kosan yang sewa kosannya di bawah 1 juta, apa adanya, ya balik lagi stres gitu loh. Jadi kalau daya ekonomi masyarakatnya naik, menurut saya ini soal cuan Pak. Kalau masyarakatnya sudah punya cuan banyak,
Saya percaya nih, masyarakat kota Jakarta akan, ya secara tidak langsung, stresnya akan menghilang. Jadi kita sebagai kota Jakarta, kota menyala, saya pikir tidak lagi ada masyarakat kota Jakarta stres, apalagi sampai bunuh diri dan lain sebagainya ya. Jadi nih Pak Ridwan Kamil, kita mau berpesan, tolong ya, jangan lagi bawa-bawa gimmick untuk kota Jakarta. Cukuplah kemarin soal gimmick-gimmick. Masyarakat Jakarta hari ini lebih memilih Jakarta menyala bersama Mas Pram dan Bang Dul. Menyala kota Jakartaku.